Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya, Mildan Daru. Dan Dex Kileniza. Sinar ini mengudara setiap Selasa. Selamat datang kembali dan kali ini kita nggak berdua, Dex. Ada bintang tamu. Ini bintang nih, Bintang banget dong. kayak bir gitu. Jangan dong, jangan gitu banget dong. Ada Bung Rosi. Halo, gue Rosi Finza. Apa kabar semuanya? Ini Kalau nggak kenal Rossi, gue awalnya ini kayak cewek deh gitu. Ternyata iya nggak sih Mil? enggak sih gue. Beberapa orang yang apa? Oh iya benar. Kalau masuk tuh dulu kan jadi Rosi ini dulu pernah di Detik ya, Detik Sport. Buat the game bareng Padit Football dulu ada kerjasama namanya Buat the Game. Jadi sesi khusus lah di Detik Sport tuh. Emang kan ada beberapa tulisan Rosi itu yang kemudian di tweet kan mention Rosi dan gue pernah baca yang bilang kirain cewek gitu. Itu nggak coba di tweet, kadang-kadang di komentar berita, loh Mbak Rosi gitu. Itu udah biasa sih sebenarnya gue. Itu kalau gue di Tirto tuh Dea Anugrah juga gitu. Oh iya. Dibilangnya cewek, padahal bukan. Tapi kalau soal pengetahuan sepak bola udah nggak usah diragukan lah ya. Kapasitasnya udah oke lah. Terus ya dulu di Detik Sport, terus habis itu dari Detik Sport ke Gue ke Kumparan habis itu. Kumparan Sport. Jadi bosnya Kumparan Sport dulu tuh. Ngurusin bola-bola dan sport. Bola dan sport dan kalau sekarang Sekarang nulis-nulis biasa aja untuk di-hire macam-macam orang. wes. Dan kali ini kita ngomongin apa Dex kalian Dex? Ngomongin ini gue boleh nyanyi nggak? Ya, lu tahu arah lu kemana. Gue udah nyanyi ini di box to box sih, cuman kayaknya kurang terekspos. Jadi gue nyanyi di sini lagi boleh? Anjing gue ya udahlah. Meletus balon di order. Tahun ini nggak ada. Ada lagi tahun depan 2021. Gue ngomong bentar ya. Jadi ini cerita aja gitu ya. Kan kalau Dex itu di Twitter tuh belakangan dikenal dengan jokes om-omnya gitu kan, garing segala macam gitu. Orang-orang baru kaget sekarang. Kita ada dari tahun berapa? 2016-an gitu Dex tuh udah biasa gitu masukin jokes-jokes gitu ke dalam tulisannya itu, dan gue yang gitu kayak ya udahlah gitu. Jadi sekarang kalau ngeliat dia denger nyanyi kayak gitu, gue nggak kaget sih sebetulnya. Dan yang gue kaget sih sebenarnya ya maksudnya karena kita udah tahu ya, tapi yang gue kaget sih sekarang sampai ada penggemarnya, Ros. Itu yang kita kaget tuh sebenarnya. Ternyata ada pasarnya. Gue ada temen yang kemarin bilang juga gitu kan. Dan gue dengerin podcast lo gini. Oh ya udah makasih gitu. Ya udah. Salamnya sama Dex itu. Ada temen gue yang suka banget sama dia karena jokesnya. Beneran ada yang bilang kayak gitu. Gue sampai anjir nih orang kenapa sih? Padahal dulu kalau tiap denger jokesnya gitu dimasuk dalam artikel, gue jedotin kepala sih. Anjir, ini kok bisa lolos? Dan itulah yang terjadi di 45 episode terakhir ini. Hal-hal yang kayak gitu-gitu yang kemudian ternyata ada pasarnya juga ya. Adalah. Ya udahlah, tadi karena ngomongin sesuai yang dinyanyiin Dex tadi tuh soal Ballon d'Or yang akhirnya gagal terlaksana karena COVID-19. Gitu Dex. 2020 ya. Tahun 2020 nggak ada. Jadi kira-kira kenapa Dex ya? Kenapa nggak dia? Kalau di alasan utama mereka sih ya karena COVID-19 itu. Tapi menurut lo apakah ada sesuatu yang Kayaknya ada sesuatu. Orang-orang bilang tahun 2020 ini kan selain Covid juga Messi dan Ronaldo lagi biasa aja. Meskipun sebenarnya nggak juga sih. Messi golnya banyak, asisnya rekor juga, memecahkan rekor. Ronaldo juga masih gacor banget di usia berapa sih? 35, 33 ya? Iya, enggak. Dia 85 kan ya. Jadi harusnya 35 dia udah tua banget 35. Ya kayak gitu sih, maksudnya yang beredarnya katanya Messi dan Ronaldo karena nggak bagus jadi ya udah nggak usah ada lah gitu. Tapi menurut gue sih mereka masih bagus, cuman kenapa nggak ada gue juga nggak ngerti kenapa. Tapi kalau yang konspirasi di Ballon d'Or tuh udah dari dulu ada. Iya, benar. Kalau yang paling gua inget banget sih kayak emang beneran buat naikin satu nama tertentu gitu. Kayak misalnya ada konspirasi yang gue denger tuh kayak misalnya kalau udah Modric yang main itu ya biar kelihatan ini aja egaliter gitu, adil segala macam. Padahal ya gue nggak tahu juga sih. Cuman ketika itu gue lihat ya Modric sebenarnya bagus, walaupun untuk menjadi superior ya belum juga sih. Dan Modric tuh yang kemudian ngebongkarnya Messi Ronaldo itu, era Messi Ronaldo itu. Iya benar. Apa ya, ada gua ngebacanya sih kayak misalnya dari berbagai percakapan gitu, entah itu di media sosial atau ketika gua lagi ngobrolin bola sama teman gua gitu, yang namanya jenuh ngeliat Messi Ronaldo
menang melulu itu ya emang ada gitu. Sampai kemudian gue sendiri bertanya gitu, kayak misalnya apa sih yang dilihat dari Messi sama Ronaldo ini gitu? Apakah sekedar dari mereka emang pencapaian golnya, pengaruhnya dari untuk ke tim seperti apa, asisnya bagaimana gitu, creating chances kah atau apakah? Kalau memang seperti itu sebenarnya ada banyak pemain yang juga nggak kalah bagus gitu. Ambil contoh kayak misalnya ketika dulu trio MSN gitu di Barcelona, nggak ada Neymar, trio itu nggak jalan gitu. Yeah. Sementara Messi sama Ronaldo, Messi sama Ronaldo lagi. Messi sama Luis Suarez itu bikin gol gitu. Yang jadi pors di bagian kirinya Barcelona itu kan Neymar gitu. Creating chances-nya paling banyak gitu. Makanya kemudian ketika kemudian Neymar cabut, ngerasa berada di bawah bayang-bayangnya Messi, ya wajar aja sih. Loh, gue kerja sama keras ya kok gitu. Tapi gue gak dapet spotlight gitu segala macam gitu. Jadi kalau misalnya bilang bahwa apakah ada pemain hebat selain Messi sama Ronaldo, ya jelas ada gitu. Cuman orang mungkin lebih kesedot sama angka gitu, ngeliat Messi Ronaldo, ya gimana sih lo bikin 50 gol dalam semusim, ya siapa sih nggak kebelalak gitu. Cuman kan mungkin ya itu dia, mungkin ya kayak sepak bola itu harus dilihat dari lebih dari sekedar angka sih kalau menurut gua gitu. Dan kalau menurut lo Dex, kalau Ballon d'Or ini emang beneran cuman ya tadi kan Messi Ronaldo kan menang citranya udah gede ya. Kemudian dihajar lagi citraan itu makin gede lagi di Ballon d'Or, ditambah lagi, jadi makin lama itu makin menggunung aja udah gitu citranya soal pemain hebat tuh. Tapi menurut gue pemain terbaik yang menang Ballon d'Or tuh bukan soal skill doang sih, Mil. Soal PR juga. Nah, itu gimana tadi. mereka bisa ngejual diri. Maksudnya lo sejago-jagonya misalkan kalau 2019 sampai 2020 yang digadang-gadangkan akan menjadi pemain Afrika terbaik, pemain Ballon d'Or pemenang dari Afrika selain George Weah, kan Sadio Mane kan. Cuma menurut gue Sadio Mane tuh kurang jualan aja, terlalu rendah diri. Makanya itu yang menurut gue bukan soal skill atau gue rasis ya. Menurut gue Sadio Mane sulit sekali mengalahkan Messi atau Ronaldo gara-gara ya kurang jual diri aja. Nah ini menarik juga nih kalau ngomongin image dan jual diri ketika kaitannya gitu menang Ballon d'Or. Ada satu kasus di mana talent itu emang ngalahin image. Menurut gua nih ya, 99 Rivaldo ngalahin David Beckham. Oke. Ketika itu kan ya siapa sih yang bisa resist image-nya David Beckham gitu? MU baru treble gitu, sementara dia bintang iklan dan segala macam, ya global brand lah David Beckham ketika itu. Tapi kemudian orang-orang tahu bahwa Rivaldo musim itu emang main lebih bagus. Lo cek deh, Rivaldo musim 99 entah itu di Champions League entah itu di La Liga, itu emang mainnya sama kayak lo nonton Ronaldinho gitu. Ketika dia dapat bola itu, kalau lo diibaratin ini dia nonton di stadion, dia dapat bola, lo berdiri dari bangku lo gitu. Magic banget lah Magic itu. banget, kayak lo nunggu ini dia bakal ngapain lagi nih abis ini. Nah, Rivaldo musim 99 ketika itu gue ngeliatnya seperti itu, dan ketika dia akhirnya menang Ballon d'Or, menurut gue itu keputusan yang nggak bisa diganggu gugat sih. Terlepas dari image-nya Beckham ketika itu dia global brand atau apa, itu nggak bisa nandingin gitu. Dan tapi orang yang banyak lupa tuh dan ngomongnya soal konspirasi FIFA korup lah apalah segala macam itu kan sehari-hari ya, kata di orang media tuh ngeliat replayan atau komen orang-orang kayak gitu tiap ada sesi Ballon d'Or tuh makanan sehari-hari gitu. Tapi kayaknya orang-orang itu nggak tahu kalau Ballon d'Or itu sistemnya sebenarnya di akhirnya adalah voting. Iya. Dan itu sudah terbuka setelah terpilih, FIFA ngebuka itu. Jadi dia ada perwakilan dari negara itu, ada kapten, pelatih, dan satu perwakilan jurnalis di situ. Dan itu akan ketahuan pelatih timnas Indonesia ngevote siapa, kaptennya ngevote siapa, jurnalis dari Indonesia ngevote siapa gitu. Siapa dan ngevote siapa kan? Siapa dan ngevote siapa gitu. Dan itu terbuka, nggak dirahasiain. Ketika daftar itu keluar, itu bukan daftar yang ini loh bocorannya mereka pilih siapa gitu. Dan emang beneran itu resmi dipublish gitu. Jadi kan sehingga nggak ada korupsi tanda kutip di situ kan gitu. Nah cuman saringan sebelumnya adalah saringan dari panelis kan sebenarnya. Iya. Panelis ngelis 50 terbaik ya kalau nggak salah ya. 50 terbaik baru nanti di voting. Jadi sebenarnya nggak ada yang orang-orang bilang tadi soal konspirasi apa segala macam, nggak ada. Itu emang beneran dipilih loh gitu. Ya ini emang menarik sih. Kayak misalnya gini, terakhir deh, Ballon d'Or siapa jadi juara? Van Dijk. Ballon d'Or sebelum ini jadi juara siapa? 2019. 2019 Modric. Modric abis itu. Oh iya, kayak gini misalnya katakanlah ada orang berdebat gitu antara Van Dijk sama Messi gitu. Van Dijk musimnya lebih bagus tapi kemudian yang jadi juara akhirnya Messi gitu. Lo bisa berdebat bahwa
Van Dijk ini mainnya lebih bagus gitu. Sementara Messi ini cuma unggul trofi atau jumlah gol doang, tapi secara keseluruhan misalnya pengaruh di tim, gimana dia menggerakkan Liverpool, kalau dia nggak ada nih pertahanan Liverpool bakal bolong misalnya kayak gitu. Itu lo bisa berargumen kayak gitu. Cuman karena sistemnya voting gitu, lo mau nyalain siapa gitu. Lo mau nyalain orang-orang gitu. Lo ngapain sih voting dia? Ya kenapa lo nanya gitu ke gue? Ya karena gue suka aja, bisa aja kan kayak gitu. Beda cerita kayak misalnya kayak olahraga loncat indah gitu misalnya. Pemain A sama pemain B lompat barengan, terus kemudian juri ngasih nilai yang lebih bagus untuk pemain B. Sementara penonton ngelihat loh lompatan si pemain A lebih bagus gitu kan. Ya kalau mau menggugat ada jurinya gitu. Dan jurinya ya bisa aja gitu ngasih argumen dia menang karena bla 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 gitu kan, ada sisi kualitatifnya gitu. Nah, kalau Ballon d'Or lo nggak suka Messi menang, lo mau protes sama siapa gitu? Paling cuma jadi perdebatan di medsos doang gitu akhirnya gitu. Lo mau protes sama orang yang ngevote, ya kan orang punya opininya masing-masing, ada terlalu banyak opini gitu karena banyaknya voting itu gitu. Makanya nggak ada Ballon d'Or nih adalah sebuah kerugian buat media sih. Jadi nggak ada yang digoreng lagi nanti. Meskipun ada penghargaan lain dari FIFA ada kan, tapi dari Ballon d'Or France Football sendiri kan nggak ada kan. Nah, karena ada 2 kan yang dari FIFA Player of the Year tuh, dia ada di akhir tahun kan misalnya Dex. Iya, Di akhir tahun dan baru yang Ballon d'Or. Tapi orang nganggapnya Ballon d'Or itu ya udah salah satu yang tertinggi lah dianggapnya gitu. FIFA bahkan bisa jadi kayak nomor 2 gitu dianggapnya gitu. Tapi mereka sempat bersatu sih sebenarnya. Tahun berapa? 2010 ya sampai 2015. Iya, FIFA Ballon d'Or. Dan berarti apakah menurut kalian berdua ini pemilihan voting itu nggak adil sebenarnya? Maksudnya kalau kalian boleh opini soal ini? Gue mungkin agak sulit untuk menempatkan penilaiannya jadi adil atau enggak atau benar atau salah gitu. Gue ngelihatnya kayak gini. Misalkan memang benar-benar ada panelis gitu. Kalau ini menurut gue ya, ini menurut apa yang menurut gue ideal gitu. FIFA Ballon d'Or itu memang harusnya sih tidak di voting gitu. Menurut gue itu aturan ada sebuah panelis ketika mereka udah bikin shortlist. Terus kemudian dinilai lagi, lebih dikerucutkan jadi 3. Nah, dari 3 itu kemudian panelis itu nilai lagi secara kualitatif gitu. Dinilailah semuanya, statsnya, pengaruhnya kepada tim, image-nya kepada sepak bola gitu, misalnya segala macam. Terus diputuskan yang menang siapa. Setelah kemudian itu diputuskan, dipublish alasannya gitu. Kenapa sih misalnya Ronaldo yang menang untuk tahun ini karena dia bla 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 bla. Dengan gitu penonton sepak bola atau mereka yang menikmati sepak bola itu juga bisa jadi belajar gitu bahwa oh ternyata pemain terbaik itu dinilainya tuh karena bla 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 gitu. Karena 1 2 3 karena ABC gitu. Ada tolak ukurnya. Dari situ kan sepak bola jadi berkembang bukan sebagai sebuah cuman bahasan debat kusir di medsos doang. Ya lo kalau misalnya Messi Ronaldo ya lo menang vote doang, tetap aja kok Messi GOAT walaupun Ronaldo musim ini trofi lebih banyak gitu. Itu nggak bakal selesai, tapi coba deh lo kasih argumen gitu. Misalnya Ronaldo tahun ini menang karena bla 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 bla, ada penjelasan kualitatifnya gitu segala macam. Orang dari situ bisa belajar. Kalau dia ingin mendebat itu, ya keluarin argumen juga gitu. Itu kan menurut gue lebih sehat gitu. Itu dilakukan siapa, Ros? Mungkin di olahraga lain atau di bidang lain? Oscar misalkan atau siapa gitu? Gue tidak pernah melihat Oscar ada ininya nggak sih? Gue belum ngecek gitu. Ini bukan Oscar di Cina ya? Ya. Oke, gue belum pernah ngecek apakah Oscar kemudian merilis kenapa sih film ini menang atau enggak ya gitu. Karena pada akhirnya argumennya itu juga akan jadi bahasan juga dari para kritikus film gitu. Kalaupun nggak pernah ada, ya kenapa nggak dibuat sendiri aja gitu. Menurut gue sebuah penjelasan atau argumen yang mendetail itu menurut gue akan selalu bisa jadi pelajaran sih buat siapapun gitu. Termasuk buat penikmat sepak bola. Karena gue lihat gini. Dari sepanjang ingatan gue tuh dari 2012 lah, sepak bola itu kan udah berkembang lagi, bukan sekadar lo ngomongin siapa yang menang atau siapa yang kalah gitu kan. Gue inget Swiss Rumble ngomongin sepak bola dari sisi ekonomi gitu, kemudian ada zonal marking yang ngomongin dari sisi taktik. Itu kan udah memperlihatkan bahwa sepak bola ini bisa dibahas dengan berbagai sudut pandang gitu. Dengan begitu kemudian berkembanglah penikmat sepak bola. Oh ternyata formasi itu bukan sekadar 4-4-2 gitu misalnya, ternyata bisa 3-4-3 atau bisa asimetris, bisa enggak gitu formasi gitu kan. Atau kemudian bagaimana sebuah kultur bisa mempengaruhi taktik gitu.
Belanda yang negaranya kecil, akhirnya taktik sepak bola itu memanfaatkan ruang, maka terciptalah total football. Kan kayak gitu-gitu. Yeah. Itu sepak bola pembahasan udah berkembang kayak begitu. Dengan udah sekaya itu, agak sayang gitu ketika ngomongin pemain terbaik, diputusin cuma jadi voting. Ujung-ujungnya pemain ya cuma jadi ledek-ledekan kayak di akun-akun banter sepak bola gitu doang gitu. Udah nggak cerdas sama sekali lah menurut gua gitu. Jadi emang kalau misalnya begitu udah banyak pendukung sepak bola yang melek, kenapa sih nggak dibikin jadi sebuah penilaian kualitatif, terus kemudian argumennya tuh dipublish ke publik gitu. Kemudian publik membaca, belajar baca akhirnya gitu kan, terus belajar memahami bagaimana cara mendebat argumen ini, ya gue bikin argumen lain juga gitu. Ya itu kan menurut gue sehat-sehat aja gitu. Ketika cuma jadi voting terus jadi debat kusir gitu. Capek gitu lu baca gini lagi. Kalau dari pelajaran yang serupa mungkin tapi tak sama dari FWA gimana? Seperti yang 2020 tuh Henderson menang, itu juga kan dari jurnalis juga kan? Iya, itu gimana coba? Menurut lo gimana pandangan lo, Ros? Gue tadi sempat bahas juga sama ini Dex di luar rekaman ini. 2018 itu ketika gue nonton Inggris main, gue bertanya kenapa sih sebenarnya Henderson ini jadi penting buat Inggris, padahal passingnya cuma sideway pass doang gitu. Nggak ada kelihatan seperti tidak ada yang istimewa dari dia. Betul. Terus gue iseng gitu kan, ketika 2018 itu Piala Dunia itu gue searching Jordan Henderson gitu di Twitter. Yang kritik dia itu kebanyakan banyak juga yang dari pendukung Liverpool juga yang nonton timnas Inggris. Itu lucu banget sih menurut gue. Nah itu yang kemudian jadi pertanyaan gue. Apa sih yang sebenarnya dilihat Jurgen Klopp ini dari Jordan Henderson gitu? Klopp seorang pelatih yang menurut gue nggak cere lah, dia kawakan gitu, mempercayakan orang yang biasa-biasa aja menjadi jenderal lini tengahnya. Itu kan pasti ada alasan tersendiri gitu. Nggak cuman karena dia determinan atau apa. Gua nggak percaya gitu. Pasti ada sesuatu lah yang membuat Henderson itu beda dari pemain lain. Pada akhirnya gue ngelihat bahwa ketika banyak maverick gitu di skuadnya Liverpool, Salah, Mane, Firmino, kemudian tengahnya ada Naby Keita, ada Fabinho yang bisa attacking dari second line gitu. Lo emang butuh seseorang yang memberikan sebuah assurement gitu di lini tengah gitu. Sebuah rasa tenang gitu di lini tengah, dan itu kemudian orang itu bisa jadi itulah Henderson gitu. Dia yang menyeimbangkan. Dia mungkin bukan tipenya N'Golo Kante atau Claude Makelele dulu yang serba kerja keras atau segala macam, tapi dia bisa menjadi penyeimbang untuk lini tengahnya Liverpool yang emang banyak pemain-pemain seperti itu gitu. Dan secara populer aksi-aksi kayak Henderson tadi emang tidak dilihat orang kan. Iya. Orang kalau di Liverpool ngomong Liverpool ya lihatnya ketika Salah ngegolin, ketika Firmino tiba-tiba ngasih asis yang bagus, atau ketika Van Dijk di belakang tiba-tiba ngesikat striker lawan gitu. Betul. Terus atau Alisson di kiper tiba-tiba loncat keren gitu. Henderson nggak ada hal itu kan. Betul. Nah, tapi dari kan Football Writer Association ya kalau yang tadi ya, FVA itu yang Henderson dapat pemain terbaik. Nah, dia memandang hal yang lain tadi yang lo bilang tadi. Jadi isi kepala mereka FVA itu sesuai kayak yang lo bilang tadi kan. Iya. Dia memandang suatu sepak bola itu dengan berbeda gitu. Betul. Dan itu aja pun masih ada yang ngedebat kan. Kenapa bukan Kevin De Bruyne gitu kan. Dia gol sama asisnya itu luar biasa, dan dia penggeraknya Manchester City, yang Manchester City musim ini menurut gue jelek banget gitu. Bahkan di tengah sebuah tim yang begitu jelek, performanya De Bruyne itu tetap kelihatan gitu. Dan menurut gue itu memang layak untuk dipertimbangkan jadi pemenangnya FWA itu. Cuman sekali lagi perdebatan itu menurut gue jadi lebih sehat gitu. FWA mengeluarkan argumennya, terus ada orang lain bilang kenapa nggak De Bruyne gitu kan? Karena De Bruyne gini lah. Itulah yang terjadi kemudian gitu. Ada argumen keluar dari FWA, ada argumen pembantah lain. Ya itu menurut gue sih masih sehat gitu. Karena orang jadi terpacu untuk memberikan argumen, bukan sekedar cuman debat kusir doang gitu. Dan argumennya itu berbasis gitu, nggak sekadar De Bruyne lebih bagus. Kenapa? Ya lo lihat aja mainnya, ya nggak gitu gitu kan gitu. Soal argumen set, gue jadi memahami kenapa 2020 nggak ada Ballon d'Or. Karena 2020 tahunnya sakit, jadi nggak bisa sehat. Selalu ada selip-selipan. Nah, nah tadi kan udah dari sisi luar lapangan nih. Ada lagi yang argumen soal pemain terbaik itu adalah soal nilai transfer dan value dia secara uang gitu. Dia kontrak gaji apa segala macam gitu. Nah, dari segi teknis itu perdebatan dari dulu adalah, dan itu yang coba terus dilakukan orang-orang kan, menilai sebuah pemain tuh sebenarnya value-nya dia tuh seberapa gitu.
Nah, menurut gue itu yang hal paling mendekati soal apakah perlunya pemain terbaik dan apa diadakan gitu gelar pemain terbaik. Karena emang value dari transfer itu juga ada juga gitu. Ada pemain yang harganya 80 juta, ada back yang harganya 80 juta, ada back yang harganya 50 juta pound gitu. Betul. Dan itu yang 80 juta kok jelek tapi 50 juta bagus gitu. Nah, itu kan yang kemudian jadi perdebatan. Oh, berarti pemain terbaik dan segala macam itu emang pemain itu emang ada nilainya gitu. Iya. Dan nilainya itu menurut gue sih dipengaruhi banyak faktor sih. Yang 80 juta itu Harry Kane gitu kan. Harry Maguire. Salah gue. Harry Maguire. Kenapa dia jadi 80 juta pun? Karena satu gini, Man United butuh seorang center back. Mereka baru aja ngelepas Chris Smalling, terus center back ya yang paling senior di tim itu Phil Jones gitu yang error prone lah, bikin kesalahan melulu gitu. Ya mau nggak mau mereka butuh seorang center back yang bisa ngasih rasa aman di belakang gitu. Ketika gue tahu, misal gue Leicester nih, gue tahu Man United nih butuh banget seorang back, ya gue naikin lah harganya gitu kan. Dan Man United butuh banget, ya mau nggak mau ya mesti bayar gitu, 80 juta pon deh gitu kan. Jadi sebenarnya ketika bicara harga, lo harus lihat situasinya dulu, situasi si pemain ini ketika ditransfer atau dibeli ini seperti apa. Dalam kasus Harry Maguire, menurut gue itu lebih karena Man United butuh, bukan karena Harry Maguire harganya emang 80 juta pon gitu. Dan soal konsep harga itu kan juga menurut gue sih nyambung sama pemain terbaik itu ya. Karena ya tadi pemain terbaik yang ada itu ya udah top-topnya tuh polanya tuh sama gitu. Para para pemenang Ballon d'Or itu kebanyakan adalah penyerang. Dan harga top teratas 10 besar kebanyakan emang lini depan gitu. Jadi emang bisa jadi selaras antara pemain terbaik sama harga tadi gitu. Makin mahal makin bagus gitu. Itu kan prinsip ekonomi yang sederhana kan. Dan kayak misalkan kalau dari Liga Indonesia gitu, kalian pernah itu nggak sih nonton Makan Konate main? Iya pernah ketemu di Indomaret juga. Nggak, ini beneran. Jumat bareng juga pernah. Nah itu kan yang hal-hal yang pemain bagus dan langka gitu. Kenapa harganya sampai 7 miliar gitu? Katanya sih itu 6 sampai 7 miliar lah kontraknya. Satu pemain asing termahal gitu. Ya emang itu tadi yang lo susah nyari pemain tipe-tipe yang kayak Makan Konate gitu. Kayak mainnya cocok, terus model-model pemain Afrika yang kalau misalkan yang dengerin ini belum pernah lihat Makan Konate main, ya kalian lihat Yaya Toure lah dulu waktu main di Man City zaman Pellegrini itu sama kayak gitu, tiba-tiba kakinya panjang di tengah gitu. Tapi cuman ya ini versi Liga Indonesianya aja gitu. Makanya kemudian ketika orang-orang nanya kenapa Makan Konate bisa begitu mahal, ya tadi emang dia pemain bagus gitu. Ketika main bagus ya lo dapetinnya susah tadi kan. Ya kayak mirip-mirip Harry Maguire tadi gitu. Jadi ya itu tadi kalau sebenarnya dari harga itu ya udah. Nah, kemudian balik ke pertanyaannya adalah gimana sih cara menilai pemain gitu. Pemain ini apakah layak mahal apa enggak gitu. Kalau dari individu menurut lo Dex. Paling gampang menilai pemain, oh ini pemain bagus, ini pemain jelek. Oh ini pemain yang mahal gitu. Ini menilai kan penilaian individu kan, Ballon d'Or kan. Kita punya alat yang sederhana, statistik sih. Cuman menurut gue statistik itu nggak bisa dipakai untuk semua pemain, semua posisi. Nah itu. Paling gampang kan lihat penyerang. Bahkan penyerang pun kita harus lihat di tim mana dia main. Penyerang dari Liga Belgia yang mainnya bagus belum tentu cocok di Liga Inggris kan. Penyerang Belanda yang jadi top skor terus pindah ke Liga Inggris banyak yang jelek kan. Ya kayak gitu aja masih bisa bias. Makanya selain statistik juga mungkin ini juga yang pernah ngebuat si Moneyball ini susah diterapkan di sepak bola gara-gara efek biasa tuh terlalu banyak dibandingkan bisbol atau olahraga lain yang individual. Jadi menurut gua kembali ke intuisi lagi sih. Nah itu yang terjadi di pemain terbaik juga kan. Jadi susah, tidak memungkinkan yang berarti kan menilai sesuatu tuh. Jadi ketika lo kan mencegah bias tadi kan. Jadi harus ada tolak ukur pasnya dong. Iya ya. Lo kalau pengen jadi pemain terbaik, lo harus bisa ini dan ini, standarnya ini. Gue ini secara menghayalnya ya. Ini karena gue dapet inspirasinya ketika main FIFA. Ya sebelum kita main FIFA itu FIFA di PS atau di apa itu yang FIFA 20 terbaru tuh, yang sebelumnya juga ada sih. Kan ada individu kan. Jadi kayak challenge individu gitu. Lo ngegolin ke suatu titik tuh. Lu nendang di suatu titik, kalau kena pas nilainya 100. Terus lu harus dribble dari titik A ke titik B. Di antara titik A dan titik B ada obstacle-nya. Lo harus kalau lu kurang dari 2 menit, lo dapat nilai skor 100. Kalau 2 menit sampai 2 menit setengah, lo dapat nilai 50. Nah, itu kan individu ya, dan gue menghayalnya itu apakah mungkin ya ketika lo pemain ini pemain terbaik dari mana? Ya lo harus dites dulu pakai
tadi obstacle tadi. Tapi kan main bola kan olahraga tim. Penilaian individu itu menurut gua nggak berlaku untuk mewakili sepak bola secara keseluruhan sih. Nah itu maksudnya kita bahas agak nanti lah ya di akhir soal apakah gelar pemain individu itu perlu apa enggak. Tapi yang gue tanyakan adalah soal tadi. Ya kalau lo bingung daripada entah lo di vote, entah lo pakai panelis, gimana kalau kita pakai ukuran yang pasti aja soal pemain terbaik. Kalau lo bisa ngelawatin ini, lo pemain terbaik gitu. Menurut lo apakah ini secara menghayal ya? Gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih, ya gue balik lagi ke apa yang dibilang Dex barusan. Sekarang gini, Messi sama Ronaldo, misalnya ada Messi, ada Ronaldo, ada Modric, itu kan 3 posisi yang berbeda gitu. Terus ketika ngomongin dribble gitu, ya jelas lah Modric kalah dari Messi gitu. Ya, kalau dari situ gimana? Itu perdebatannya mungkin bakal lebih rumit lagi. Jadi kalau gue bilang apakah kemudian pemain terbaik itu dinilai dari dia bisa ngelakuin ini atau itu atau ini atau itu gitu kayak tadi dibilang sama Mildan, itu sulit sih. Yeah. Karena ya balik lagi, kalau misalnya 3 teratas Ballon d'Or, Messi, Van Dijk, terus kemudian Modric, 3 posisi berbeda. Ini masa mau dinilai dari sebuah skill yang sama? Itu kan nggak mungkin gitu. Dan kayak sekolah aja ya. Kan kalau sekolah kan bilangnya jangan ngajarin ikan manjat pohon kan. Ya sama kayak gitu, lo nggak bisa menilai Modric dari kemampuan dribblingnya gitu. Ya benar. Lo lihat bandingin sama Ronaldo, bahkan Ronaldo pun di Man United dan di Real Madrid itu gaya mainnya beda. Misalkan kalau kayak Modric itu di Real Madrid jadi pemain terbaik, abis itu dia pindah ke klub mana gitu, belum tentu cocok kan. Padahal dia abis jadi pemain terbaik loh. Jangankan kayak gitu, Modric pun abis jadi pemain terbaik, mainnya nggak baik-baik amat di Real Madrid di musim selanjutnya. Jadi maksudnya lo dihadapkan pada apa ya namanya ya? Pada elemen-elemen yang terlalu banyak untuk menilai pemain terbaik. Makanya menurut gua voting itu adalah cara termudah dan termalas. Iya benar. Makanya kemudian karena banyak yang dinilai itu, gue balik tadi ke argumen awal gue bahwa sebaliknya memang ada panelis yang menilai pemain itu secara kualitatif gitu. Biarin aja panelisnya yang repot nilainya gimana dan nanti mereka harus berembuk, harus mempublikasikan kenapa mereka memilih si A ini sebagai pemain terbaik gitu. Dan balik tadi yang pertanyaan tadi kan. Nah ini sebenarnya yang dari PR kita dulu di Planet Football. Jadi kita sempat bikin diskusi ringan gitu kan, karena kita sempat collect data statistik Liga Indonesia waktu itu. Nah, gimana kalau kita ngukur pemain itu berdasarkan rating gitu. Jadi kan FIFA kan ada rating tuh, lo main game. Iya. Kiper bisa dapat 90, nilai tertinggi 0 sampai 100 kan. Kiper bisa dapat 90, bukan berarti karena 90 itu adalah dia nendang bagus. Kalau lihat tendangannya kiper ya nggak akan dapat 90, tapi lihat dari refleksnya, dilihat dari meloncatnya gitu segala macam. Nah itu kan dari situ kan. Ketika lo dapat posisi striker adalah gimana lo cara mencetak gol gitu. Lo nggak perlu melakukan tackle. Nah sebenarnya kayak gitu itu berangkat dari argumen kita dulu di Planet Football. Kita sempat bikin kayak gitu. Jadi gimana lah kalau kita jadi waktu itu debatnya ada 2 soal gimana caranya kita menentukan siapa pemain terbaik Liga Indonesia. Pakai rating tadi kita rumusin tuh gimana caranya kita nyontek kanan kiri, kita referensi kanan kiri gitu. Sama yang kedua soal gelar pemain terbaik sama harga. Pantas gak pemain ini di harga segini? Nah itu based on statistik tadi. Makanya gue ngebuka diskusi soal tadi. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin statistik ya itu beneran kata Dex juga, itu cara termudah untuk menilai kemampuan seorang pemain gitu. Siapakah striker terbaik dari 5 liga top Eropa atau katakanlah striker terbaik di Eropa musim ini. Yang jelas ketika ada seorang bikin 50 gol di Liga Belanda, itu tidak otomatis membuat dia jadi pemain striker terbaik di Eropa sih. Karena balik lagi benar kata Dex, harus diukur dulu kualitas liganya seperti apa gitu. Makanya kemudian ada koefisien kan ketika lo ngomongin sepatu emas Eropa itu kan ada koefisien gitu. Seorang pemain yang bikin 50 gol di Liga Belanda sama seorang pemain yang bikin 15 gol di Premier League bisa jadi sama gitu loh. Karena balik lagi kita ngukur kualitas liganya. Makanya kemudian yang bikin jadi statistik itu, meskipun itu cara termudah untuk mengukur seorang pemain, membutuhkan konteks untuk menilai lagi gitu. Oke, ini statistiknya nih, jumlah golnya sekian, jumlah asisnya sekian, jumlah creating chances-nya sekian gitu. Apakah itu kemudian otomatis membuat dia jadi seorang pemain terbaik? Ntar dulu, kita pakai konteks dulu. Dia misalnya main di mana nih? Oh, main di Liga Belanda. Ini di mana? Di Premier League gitu. Nah, itu baru dibandingin. Pada akhirnya ketika lo ngomongin stat sekalipun, lo masih butuh sebuah
penilaian yang lebih dalam gitu, yang secara kualitatif juga gitu kan, karena statistik itu tetap butuh konteks kan untuk memutuskan bahwa dia ini bagus atau enggak. Nah gitu. itu juga yang jadi pusingnya kita dulu, Ros, Iya, dan bener karena ada beberapa hal yang tidak tercover statistik. Itu kan tadi kan lo bilang soal koefisien segala macam masih di luar lapangan kan. Iya. Bahkan di dalam lapangan saat main pun ada pergerakan-pergerakan pemain yang tanpa bola yang menurut penilaian pelatih dan analis itu berguna banget di tim itu, dan itu nggak bisa dilakuin banyak orang pemain gitu. Kita bisa lihat pemain itu jago bahkan tanpa dia menyentuh bola. Betul. Statistiknya nggak ada gitu. Lo bilang ini berapa kali dia bergerak ke kanan ke kiri kan, itu nggak adil ya kalau kita. Betul. Nggak bisa dia. Itu cuman sesuatu yang itu juga sebenarnya ngeganjal juga, bukan berarti gue tadi bilang soal statistik. Itu juga ngeganjal juga buat dulu kita bikin itu. Itulah kemudian apa yang dilihat seorang pelatih sepak bola dan apa yang dilihat oleh fans itu bisa jadi berbeda. Gue inget Solskjaer beberapa pekan lalu bilang, jangan dikira kami nggak merhatiin. Meskipun lo nggak bikin gol atau bikin assist, tapi ketika lo bikin movement dan itu movement lo creating space, menciptakan ruang untuk rekan lo sendiri, itu gue hitung jadi assist. Itu di kami di tim kepelatihan itu nilai plus, dia bilang gitu. Nah itu kan itu yang dipandang oleh seorang pelatih dan stafnya gitu kan. Sementara kalau dipandang oleh pemain dipandang oleh seorang fans, mungkin yang kayak gitu-gitu kan nggak kelihatan karena kita mungkin nonton bola di TV lebih terpaku sama ngelihat siapa yang bawa bola gitu kan. Sementara pergerakan mereka yang tidak membawa bola kita jarang lihat. Mungkin kita baru lihat ketika kemudian ada tayangan ulang atau ada orang yang bikin analisis videonya gitu, kita baru ngelihat. Nah itu yang kemudian menurut gue membedakan apa yang dilihat oleh pelatih sama seorang pendukung sepak bola gitu. Itulah kemudian yang bikin susah ketika menilai seorang pemain. Dari sisi siapa nih? Dari sisi pelatih apa dari sisi seorang penonton sepak bola gitu. Makanya kemudian ketika lo bikin penilaian seorang pemain terbaik, ya cobalah tempatkan yang menilai ini emang yang benar-benar ngerti sepak bola secara keseluruhan gitu. Orang yang paham bahwa pergerakan tanpa bola itu penting, penempatan posisi itu penting gitu. Penempatan posisi itu kan nggak semua orang bisa ngeliat, dia bener posisinya di situ, karena kalau dia posisinya lebih maju, ini ruang di belakangnya bakal dieksploitasi. Misalnya kayak gitu kan. Nah, menurut gue gitu. Jadi emang yang berhak untuk menilai itu ya orang yang tahu paham secara keseluruhan soal sepak bola di lapangan itu gitu. Dan kalau ngomongin soal pemain terbaik dan pemain termahal lagi-lagi, jadi gue lihat dari list gitu ya, dari list pemain termahal itu penyerang tuh lebih banyak daripada pemain belakang. Jadi kalau kita lihat di 2020 saat podcast ini direkam gitu, back itu cuma ada satu di dalam urutan 15 besar, itu ada Harry Maguire, itu ada di urutan 13, dan di 12 besar lainnya itu dari 1 sampai 12 itu hanya ada 2 orang gelandang. Lainnya semuanya striker atau minimal attacking midfielder lah gitu. 2 gelandang itu siapa? 2 gelandang itu adalah Coutinho dan Pogba. Jadi yang lainnya itu adalah ya misalkan Joe Felix, ada Joe Felix tuh. Ya kita bisa bilang dia penyerang lah ya sebenarnya, meskipun dia sering turun juga, tapi secara konteks taktik juga dia lebih banyak penyerang. Nah, itu yang terjadi di pemain termahal. Begitu juga dengan penyerang Ballon d'Or, daftar list Ballon d'Or. Jadi sejak 1956 itu hanya ada 4 pemenang Ballon d'Or yang dari sektor pertahanan. Jadi 1956 sampai 2020. 2019 berarti karena 2020 nggak ada. Itu hanya ada 4 orang dari sektor pertahanan. Itu ada Beckenbauer, ada Matthias Sammer, ada Cannavaro, dan hanya 1 kiper. Siapa Dex? Kiper Dex? Lev Yashin. Pemain idolanya Dex. Nah itu kan berarti ngomongin soal gelar individu tadi kan ada ketimpangan banget tuh. Kita nggak bisa bilang ini suatu kebetulan. Kita nggak bisa bilang ini ya emang kebetulan aja mungkin ya, kebetulan apa segala macam. Berarti kan salah satu fakta yang kemudian bilang kalau pemain penyerang itu dihargai lebih mahal dan dihargai secara angka ya lebih mahal, dan dihargai secara apresiasi individual gelar itu lebih banyak, itu Ballon d'Or tadi. Menurut gue ini sebuah perdebatan yang sudah cukup tua sih. Bahkan gue pertama kali, ini percaya atau enggak, gue pertama kali membaca perdebatan soal pemain sepak bola terbaik ini, kenapa sih nggak ada apresiasi untuk back itu, di mana tau nggak? Majalah Bobo. Majalah Bobo itu pernah bikin profilnya Paolo Maldini soalnya, ketika dia jadi pemain terbaik gitu. Dan di dalam majalah Bobo itu, sebuah majalah anak-anak nih ya, ini lucu banget, bilang bahwa kami ini para pemain belakang
nggak diapresiasi. Makanya ketika Maldini jadi pemain terbaik, ini adalah kemenangan para pemain belakang gitu. Lo bayangin majalah Bobo bikin tulisan seperti itu. Dan menurut gue, dan itu tertanam sama gue sampai sekarang gitu. Itu bener sih. Mungkin karena balik lagi kayak kita bahas tadi tuh, ada banyak hal-hal di sepak bola itu yang nggak terlihat oleh mata penonton. Zonal marking menutup atau mungkin menutup space kayak yang biasa dilakukan Michael Carrick zaman jadi jantung lini tengahnya Man United, itu susah sekali terlihat gitu. Carrick kan jarang banget ngelakuin tackle gitu, jarang banget ngepres orang, tapi dia lebih ngejaga geraknya 1-2 langkah nutup ruang, 1-2 langkah nutup ruang. Itu kan bukan sebuah hal yang kelihatan gitu kan. Orang-orang lebih gampang ngeliat misalnya dribble, Coutinho ngelewatin lawan, terus Pogba pas dari tengah sampai ke depan, yang keren banget gitu misalnya. Atau kemudian katakanlah Ronaldo Messi bikin 50 gol semusim. Itu lebih kelihatan, makanya kemudian di mata orang itu lebih wah gitu. Menilai mereka lebih mudah gitu. Jadi, wah mereka pemain terbaik. Ya karena skill-skillnya lebih gampang untuk diperlihatkan gitu. Sementara kayak skill-skill kayak katakanlah tadi kayak Michael Carrick nutup ruang cuma dengan 1-2 langkah doang, atau kemudian seorang ini kayak katakanlah gue lupa kiper Jerman di Euro 96 siapa sih? Kopke. Enggak, sorry. Kopke. Kopke itu jarang banget kan ngelakuin save yang brilian kayak misalnya save-nya ala-ala David De Gea gitu. Wah, orang bikin tepuk tangan lihat dia bikin save. Tapi orang-orang tetap nganggep Kopke itu sebagai salah satu kiper terbaik. Karena kenapa dia jarang bikin sebuah penyelamatan luar biasa? Karena penempatan posisinya. posisinya bagus gitu. Nah itu hal kayak gitu yang kemudian nggak dilihat mata gitu loh. Bahkan kalau di back kan juga orang bilangnya kalau orang bisa tackle keren banget dan secara heroik gitu tuh dianggap. Tapi bener. Beberapa pelatih bilang kalau back yang bagus justru nggak melakukan sliding tackle. Jadi dia berdiri doang, mepet doang, bolanya udah kerebut. Nah, itu lebih bagus daripada lo harus berjibaku, harus golong koming apa segala macam gitu-gitu kan. Nah, itu kan skill-skill kayak gitu kan nggak kelihatan sama mata penonton gitu. Bahkan ya gue juga mengakui gitu bahwa kalau misalnya gue lagi nonton bola, mungkin gue terpaku sama orang yang bawa bola gitu. Gue baru ngeliatin pergerakan-pergerakan lain kayak misalnya gue nonton siaran ulang, gue pause, oh ternyata si ini kayak begini, si itu kayak begitu gitu. Itu kan butuh penglihatan kedua gitu. Ya kayak hal-hal kayak gitulah menurut gue. Tapi itu yang Rossi sampaikan mungkin terjadi juga dari petinggi-petinggi Ballon d'Or sih, soalnya kan sampai ada Yasin Trophy kan untuk menghargai kiper. Saking mungkin mereka sadar, nih kok kiper kok jarang masuk ya, bahkan 3 besar aja enggak gitu. Kita bikinlah Yasin Trophy. Copa Trophy juga deh buat pemain muda gitu. Bahkan Ballon d'Or feminim juga deh buat yang pemain perempuan gitu. Yang menurut gua kalau ini diterusin terus nanti lama-lama ada Ballon d'Or khusus untuk gelandang, khusus untuk yang nggak mencetak gol gitu, terus berevolusi. Nah kalau nyambung tadi, menurut lo Dex, jadi sebenarnya penting gak sih gelar individu tuh, award-awardan ini, Ballon d'Or lah, pemain terbaik inilah gitu. Penting nggak? Nggak terlalu penting sih, soalnya sepak bola kan olahraga tim ya, itu yang dilihat dulu memang. Makanya gue lebih setuju kalaupun ada gelar individu ya dilihatnya timnya dulu. Makanya kan dibilang kalau pemain itu bawa juara Piala Dunia, bawa juara Liga Champions, otomatis pasti dia pemenang Ballon d'Or. Kayak Sneijder meskipun gak bawa juara dunia kan menang Liga Champions, treble sama Inter waktu itu kan. Tapi aneh, dan itu jadi perdebatan yang menurut gue sih logis lah gitu. Karena ya udah dia berhasil membawa timnya juara gitu. Makanya kalau untuk penghargaan individu ya dilihatnya timnya dulu, karena ini permainan sepak bola bukan olahraga lain gitu yang. Jadi kalau pertanyaannya adalah hal award semacam Ballon d'Or itu sebenarnya perlu nggak sih gitu dari tadi? Udah nggak adil kan dari segi listnya tadi kan udah bilang. Perspektif sebagai orang media sih perlu. Sebagai fans juga perlu buat adu banter juga. Tapi kalau gue mencoba bijak dengan perspektif yang lebih luas, nggak sepenting itu sih. Buat pemanis aja menurut gue. Tapi kalau karena kontribusi individu sih sebenarnya ada juga gitu. Jadi ada satu pemain yang ketika dia masuk kemudian dia membawa perubahan. Berarti kan emang pemain itu ada hubungannya kan dengan performa tim itu sendiri gitu. Lo bisa bilang kalau sepak bola adalah permainan tim, oh ya benar. Tapi apakah ada individu-individu yang menonjol? Benar juga gitu. Kayak misalkan kita ambil contoh yang paling gampang lagi dan paling populer, harusnya semua orang relate sama ini sih dan nonton sih harusnya. Soal Bruno Fernandes di musim 2019-2020. Dia baru datang di 2020. Kalau secara statistik goblok-goblokannya adalah ketika Bruno Fernandes datang, Man United nggak pernah kalah kan di
di Premier League, bener sih. Iya. Nah itu kan, terus kalau secara taktikal dia bawa pengaruh, iya bawa pengaruh banget gitu. Jadi apakah kemudian Bruno Fernandes layak diberi penghargaan sebagai pemain terbaik Man United di musim 2019-2020? Mungkin banyak yang setuju juga soal itu kan. Berarti kan lari individu di situ berperan juga gitu. Kalau menurut lu gimana Ros, soal individu? Penghargaan individu menurut gue tetap perlu sih. Kayak Ballon d'Or itu menurut gue tetap perlu karena pada akhirnya semua orang butuh apresiasi. Iya. Terlepas dari bahwa ini kemudian olahraga tim, tapi pasti di dalam tim itu ada yang menggerakkan gitu kan. Siapa yang paling berkontribusi besar, siapa yang paling menjadi inti di dalam tim itu sendiri gitu kan. Dan kita kemudian ngelihat bahwa Ballon d'Or itu sebenarnya listnya itu ya emang pemain-pemain yang kebanyakan paling menonjol di timnya dia sendiri gitu. Messi, Ronaldo ya, oke lah itu. Tetap yang paling akhirnya yang perlu gue sorot adalah sekalipun pemain terbaik penghargaan untuk pemain atau individu ini perlu, penilaiannya sih, cara penilaiannya yang perlu diubah gitu. Karena balik lagi, yang namanya ketika kita memberikan penghargaan kepada seorang individu itu harus dinilai kan dari kualitasnya. Jangan sampai award ini jadi kempes gitu. Apaan sih ini? Lo cuma menang voting doang. Iya kan jadinya gitu. Lo tuh cuma menang dapat trofi ini karena yang voting lebih banyak gitu. Nah, makanya kemudian untuk mencegah supaya award ini nggak kempes, ya itu tadi harus ada argumen pendukungnya kenapa si A ini menang gitu. Menurut gua ya. Iya, betul. Dan soal award itu di sebelum 2019 kan tuh kan ada Messi, Ronaldo kan. Dan sampai sekarang bahkan Ballon d'Or tuh dominasi tetap Messi. Jadi Lionel Messi tuh dapat 6 gelar terbanyak, disusul Cristiano Ronaldo. Nah itu dua-duanya itu gantian tuh. Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo gitu. Selama kalau berarti berapa? 11 tahun. Ya 11 tahun tuh kalau nggak Messi ya Ronaldo, kalau nggak Ronaldo ya Messi. Selama 11 tahun itu. Dan baru kemudian patahkan itu sama Modric di 2019. Jadi kalau jadi perspektif Messi dan Ronaldo tuh di era 11 tahun itu, menurut kalian berdua tuh apakah benar emang ya dah Messi dan Ronaldo emang nggak bisa dikalahin sih secara individu gitu? Menurut lu gimana Dik? Di 11 musim itu atau ada masa-masanya ketika sebenarnya ini ada waktu yang kayaknya Messi dan Ronaldo masih ada ini deh. Sebagai individu Messi, Ronaldo emang nggak ada yang bisa ngalahin sih sebagai individu ya. Tapi begitu kembali ke argumen gue, lihat olahraga tim, mereka masih kalah. Kayak Messi tuh masih kalah sama Van Dijk musim lalu lah, musim 2019. Kayak gitu. Cuman ya lo kalau mandang Ballon d'Or sebagai penghargaan individu ya layak-layak aja sih. Messi, Ronaldo. Bahkan Luka Modric gak terlalu layak sebenarnya ya. Karena pembenarannya juga bingung. Gue ingat banget pas sebelum Modric kan Ronaldo, Messi kan. Kita di Pandit Football kan gampang kan ininya nggak nulis artikel atau bikin infografisnya. Ya gol asis begitu Modric kok gol asisnya sedikit ya, kan agak bingung nih mau dari mana nih istilahnya ngebacotnya gitu. Ya kalau individu ya Messi, Ronaldo nggak ada yang ngalahin sih sampai mereka pensiun. Dan secara coverage jadi pas waktu gue tadi mau nyari sebenarnya sini tapi ternyata nggak ketemu, gue lupa keywordnya apa gitu. Cuman jadi begitu jadi ada orang yang membandingkan jumlah pemberitaan antara Messi, Ronaldo Ballon d'Or itu sama Luka Modric. Jadi dia kalau nggak salah pakai Google Trend. Jadi secara pemberitaan itu Modric itu nggak nyampe setengahnya ketika si Messi, Ronaldo menang di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan Modric menang pun Ronaldo, Messi tetap ada di judul kan. Iya. Dan itu yang terjadi di itu kan. Nah jadi makanya apakah jadi pas 11 tahun itu ya emang karena peran terlalu diusung-usung aja dua-duanya itu, karena ya dua-duanya ada di dua klub besar, ada di Real Madrid dan Barcelona waktu itu kan sebelum pindah ke Juventus. Lalu ada dia dua-duanya disokong oleh dua brand olahraga raksasa juga. Jadi secara ekosistem tuh emang semua universe tuh mendukung keduanya untuk tampil di atas gitu. Iya. Universe mendukung mereka untuk selalu tampil di depan, bukan berarti mereka selalu terdepan gitu. Karena kalau ngomongin apakah ada yang lebih jago dari mereka ya mesti dicari lagi gitu. Balik lagi kita harus menilai berbagai macam aspek gitu. Apakah mereka konsisten sepanjang musim atau cuman di pertandingan gede doang gitu misalnya. Ya menurut gue sih ketika lo nanya apakah selama 11 tahun itu nggak ada yang lebih jago dari Messi dan Ronaldo? Ya itu mesti kita kulik lagi gitu. Parameternya apa dulu nih? Nggak, tapi kalau secara global fenomena Messi, Ronaldo 11 tahun itu apakah emang dua-duanya ini aja
Ya, Nggak perlu secara detailnya iya, tadi. balik lagi ya menurut gue emang karena kita semua males aja gitu. Kita males aja nilai lebih dalam karena kita ngeliat bahwa dalam 11 tahun itu ya Messi sama Ronaldo statsnya emang paling mencolok gitu. 50 gol semusim ya emang nggak semua orang bisa sih, tapi balik lagi apakah lo berniat untuk mencari statistik yang lebih dalam dari itu ketika ingin menilai seorang pemain apa enggak gitu. Gue mau ada pembahasan sedikit yang melenceng sedikit aja. Kan Messi, Ronaldo atau semua pemain terbaik gue lihat listnya dari tahun 2000 sampai 2020 itu selalu pernah bermain di Real Madrid atau Barcelona. Kecuali dua, Pavel Nedved dan Andriy Shevchenko. Ini juga yang membuat orang-orang kenapa pengen pindahnya ke Real Madrid atau Barcelona. Karena mereka klub besar, karena mereka punya pemain terbaik juga. Menurut lo gimana, Ros atau Mil? Ya kalau gue sih emang ya gitu juga karena ekosistem tadi kan. Jadi emang universe-nya tuh kalau di Real Madrid sama Barcelona itu emang mendukung banget gitu. Iya. Dan secara finansial juga dua-duanya kayaknya di Deloitte League itu beberapa musim gue lupa sih daftarnya, tapi selalu dominansi adalah Real Madrid dan Barcelona kan. Emang yang paling topnya gitu. Bahkan Michael Owen pun pernah main di Real Madrid kan. Yeah. Cristiano Ronaldo memang pernah Ballon d'Or waktu di Man United, tapi pada akhirnya dia ke Real Madrid juga kan. Maksud gue perspektifnya kayak gitu. Kalau gue ngeliatnya sih ya balik lagi emang males gitu. Ketika lo jadi pemain Real Madrid atau pemain Barcelona emang lebih gampang untuk kelihatan. Intinya sih gitu kalau menurut gue ya. Terlepas dari itu ya kalau aja nih 2020 nih ada nih Ballon d'Or, Robert Lewandowski masuk tuh. Bundesliga berarti kalau di 2020. Iya. Orang tuh mungkin karena Liga Spanyol kan mainnya teknik banget ya. Kalau menurut gue ya, itu teknik banget. Orang jadi urung ngelihat liga-liga lain gitu. Ketika kemudian ngomongin Premier League ya taktik dan fisik. Liga Italia taktik. Ngomongin Liga Spanyol teknik. Bundesliga ini sebenarnya kan juga ada berbagai hal yang bisa dilihat gitu. Taktik iya, teknik iya, cuman secara hype-nya ya masih kalah dari La Liga lah gitu. Makanya kemudian ketika ada pemain kayak Lewandowski yang muncul jadi superior banget musim ini, orang mesti ngulik lagi apa sih yang mesti dilihat kalau misalnya ngedukung dia buat jadi pemain terbaik selain gol sama performa lainnya di lapangan gitu. Ya ada effort lebih gitu ketimbang ketika lo ngeliat Messi di Barcelona atau Ronaldo di Madrid dulu gitu. Oh iya mereka luar biasa, udah gitu doang gitu. Lo malas untuk nyari. Sementara kalau untuk pemain lain ya lo harus effort lagi gitu. Nyari untuk ngedukung argumennya gitu sih menurut gue. Dan kita tadi kan udah sempat ini juga Dex nge-tweet juga di Footballer ID. Jadi kalau kalian belum follow silakan follow dulu. Ada di Twitter sama di Instagram. Gue coba ini Dex, tadi minta ke adminnya buat nge-tweet. Coba bacain. Jadi minta netizen buat komen. Sebenarnya pertanyaannya sederhana sih. Apakah penghargaan individu pemain terbaik kayak Ballon d'Or dan lain-lain itu perlu dilakukan untuk olahraga tim seperti sepak bola? Jadi gue coba bacain, nanti kalian berdua kalau misalkan mau komentar silakan komentar ya. Jadi yang pertama ini nada dari logo_rama. Perlu sebagai bentuk apresiasi penampilan pemain selama 1 tahun. Tapi aspek penilaian tentunya harus lebih holistik, mencakup ke semua aspek bukan cuma trofi dan gol. Sehingga penerima penghargaan pun bisa merata di setiap posisi. Terus yang selanjutnya ada dari S Tungkara @tcahyo_. Mungkin lebih fair penentuan pemenang bukan berdasarkan vote. Bisa dibuat secara sistem poin setiap match dan lebih transparan. Bosen tiap akan pengumuman hanya menduga-duga pemenang melulu. Terus selanjutnya ada dari Firmanto, perlu tapi sebaiknya ada penghargaan di setiap posisi dan semuanya setara. Harus ada kiper terbaik, bek terbaik, gelandang terbaik, penyerang terbaik. Pokoknya jangan hanya ada satu posisi yang menonjol. Ada ini FIFPro biasanya bikin 11 pemain terbaik gitu kan, yang bentuknya formasi yaitu. Iya dan ada penyerang terbaik, ada gelandang terbaik, bek terbaik. Itu pun sebenarnya kalau lihat gelandang ya, suka kadang-kadang gelandang serang semua. Kok kagak ada gelandang. Ini kalau timnya dibikin beneran kayak gini, enggak ada gelandang pertahanan. Habis. Bahkan backnya itu juga misalkan ada 4 back gitu, yang 3-nya itu full back gitu. Yang hanya cuma satu center backnya doang gitu. Tapi kalau misalkan diubah jadi kayak itu tadi gimana menurut kalian? Jadi nggak ada pemain terbaik, tapi adanya kiper terbaik, back terbaik, gelandang terbaik dan striker terbaik. Menurut lo gimana, Dix? Apakah jadi nggak seru ataukah jadi jadi malas atau gimana? Gue mikirnya, tapi ini susah juga sih. Kalau kayak tenis kan ada peringkat tenis, FIFA juga ada peringkat FIFA, mungkin ada peringkat pemain kali. Tapi itu juga susah juga kan, mesti dikelompokin juga. Soalnya
tadi yang lo bilang kan ngerating penyerang sama ngerating kiper belum tentu sama nilainya gitu. Nilai 9 kiper, nilai 9 penyerang bisa jadi beda gitu. Jadi susah sih. Iya. Ya bisa-bisa aja kalau tadi ada penyerang terbaik, gelandang terbaik, back terbaik, cuman pada akhirnya orang akan mendebat lagi. Jadi pemain terbaiknya siapa? Kalau menurut gue sih tetap perlu sih apresiasi individu dan kemudian best 11-nya itu emang harus dipisah gitu. Karena best 11 itu kan pemain beda itu penilaiannya. Best 11 itu adalah individu terbaik di setiap posisi. Sementara pemain terbaik itu ya tadi kayak yang dibilangnya di penilaiannya harus lebih holistik. Apa yang membuat dia jadi pemain terbaik? Nah, itu lagi balik. Lo harus memberikan argumen. Ya haruslah menurut gue. Terus selanjutnya ada dari Bang Chan dari Chan Readers. Nah, dia bilang sebenarnya sih nggak perlu dilakukan karena kembali lagi ini penghargaan untuk individu atau si pemain dan nggak ada impact juga ke klub atau tim. Jadi kasarnya Ballon d'Or itu apresiasi buat si pemain aja katanya. Tadi ada yang bilang bahwa tiap pekan dikasih poin ya, itu gue takutnya itu kemudian jadi ini sih. Jadi mengganggu esensi sepak bola sebagai sebuah olahraga tim sendiri. Kalau di Premier League kita punya FPL loh kayak gitu. Iya. Dan ya kalau misalnya bener di luar FPL gitu ya, jadinya jangan-jangan karena kebelat untuk menangin gelar pemain terbaik akhirnya lupa sama tugasnya dia buat tim ya. Itu sih. Itu goblok-goblokannya ya. Dan kan ini ada agak out of topic sedikit ya. Jadi musim lalu tuh 2018-2019 tuh gue punya tugas tuh di kerjaan tuh. Yaitu salah satunya adalah tugasku adalah ada liga. Terus gue harus menentukan man of the match di setiap pertandingan. Itu harus nentuin siapa pemain terbaiknya. Itu gak susah kan sebenarnya kan lo pemain terbaik. Kalau gue nonton full pertandingannya, secara insting gue sering nonton bola ya. Dan gue pernah menganalisis sepak bola juga gitu, pernah jadi tim analis lah, meskipun gue nggak punya lisensi gitu. Jadi gue tahu, oh ini pemainnya ini menonjol banget nih perannya nih. Meskipun dia nggak golin, dia nggak bikin assist gitu, gue bisa kasih nilai. Tapi ada beberapa yang gue lagi ngantuk, gue nggak nonton pertandingannya, gue nunggu full time-nya gitu. Gue selalu cari bocoran di WhoScore. Nah di WhoScore tuh ada rating. Kalau lo bagus banget lo ada 9, berapa gitu, pokoknya 9, lah. Dia kayaknya 1 sampai 10, tapi gue kayaknya belum pernah lihat yang pemain dapat angka 10 kayaknya ya. Gue lupa juga. Tapi di WhoScore itu selalu ratingnya itu yang tinggi adalah yang lo ngasih assist, kalau enggak lo bikin gol. Ya, selalu itu. WhoScore kan siapa yang gol itu? WhoScore. Dan gue kalau ngecek yang lain tuh juga kalau gue ngecek situs lain apa segala macam gitu, man of the match-nya selalu itu gitu. Tapi ada juga yang kiper. Jadi kalau lo ngasih banyak penyelamatan, lo ngasih man of the match-nya ke kiper gitu. Dan gue yakin sih kalau WhoScore based on statistik ya. Dan mereka punya rumusnya kan untuk itu kan gitu. Iya. Jadi ya masih tetap kalau tadi bilang soal apakah perlu mingguan dikasih poin segala macam, ya yang match mingguan aja yang gue lihat tadi masih belum merata juga itu secara lo milih pemain terbaik. Rating WhoScore juga menurut gua nggak mencerminkan apa yang terjadi di lapangan sih. Itu juga kan Mas Zen juga pernah marahin kita kan. Pokoknya jangan tampilkan rating WhoScore. Kalau gol assist gitu serah deh, nggak apa dikutip. Cuman kalau rating nggak usah ditampilkan karena standar mereka, standar kita, standar penonton, standar yang baca pasti beda-beda semua. Betul. Gitu. Itulah kemudian ketika ngomongin man of the match, yang lebih gampang dipertanggungjawabkan itu adalah ketika memutuskan man of the match kemudian dipublish sebagai artikel di media gitu. Artikel-artikel di media itu ketika ngomongin siapakah pemain terbaik dari sebuah pertandingan, itu bisa dilihat argumennya mereka isinya bagaimana gitu. Itu menurut gue. Kemudian apakah si pemain ini cocok jadi man of the match atau enggak, dilihat apakah si media ini cuma nilai dari jumlah golnya doang atau ada faktor-faktor lain gitu. Jadi kalau misalnya lo baca dari WhoScore cuman rating segini mereka dapat dari mana sih gitu kan, ya lo nggak bisa baca gitu. Tapi kalau misalnya ada media yang mempublish man of the match di pertandingan ini misalnya siapa gitu, kemudian lo lihat baca isinya, oh ternyata mereka menilainya dari seperti ini, oke. Lo boleh nggak setuju, lo bisa mendebat itu, tapi seenggaknya udah ada argumen yang kemudian jadi tolok ukurnya gitu. Ini yang gue suka dari FPL juga sih. Sorry, balik lagi ke FPL ya. Soalnya di FPL tuh bukan soal poin FPL-nya, tapi di bonus poinnya menurut gue. Jadi lo kalau kalian lihat detail bonus poin itu sangat amat rumit. Misalkan pencetak gol kemenangan tuh dapat poin berapa, terus yang save berapa kali dapat poin berapa. Pada akhirnya dia di klasemen bonus poin tuh peringkat 1, 2, 3. Nah itu menurut gue
cara mengkuantifikasi kualitas terdekat sih kayak gitu. Cuman itu pun bonus poin dari tahun ke tahun biasanya diubah sama FPL. Maksudnya kan gak ada formula sempurna kan sebenarnya kan. Tapi menurut gue sih yang kayak gitu lebih bisa mendekati, lebih bisa dipertanggungjawabkan sih. Dan tadi kan kalau yang Rossi tadi bilang, bahkan beberapa man of the match tuh kalau di media ya, dan kalau medianya seru gue bilang gitu, ketika dinilai itu bahkan ada pemain yang dinilai itu karena aksinya di match paling terakhir gitu. Dia cuma main 5 menit. Tapi dia bilang ini adalah aksi dia yang mengubah penampilan, dan gue bilang meskipun dia main cuma 5 menit dan dia melakukan aksi cuma sedikit, tapi aksi yang dilakukan dia itu dan mengubah segalanya gitu, nggak cuma mengubah skor. Mungkin kalau dia di turnamen dan dia ada partai final, dia bisa ngasih piala ke Iya. Nah itu yang seru kan. Menurut gue itu juga bisa jadi layak jadi pertimbangan man of the match sih gitu. Ya balik lagi, yang penting ada argumennya gitu, dan argumennya itu kuat gitu, bukan sekedar asumsi, tapi argumennya ini berdasarkan berbagai penilaian, entah itu kuantitatif secara statistik atau kualitatif gitu. Bagaimana dia mengubah arah permainan. Mengubah arah permainannya gimana sih? Oh iya, dia ketika dia masuk lini tengahnya tim A jadi lebih, misalnya jadi lebih bisa mengkreasikan peluang gitu misalnya. Itu kan bisa juga gitu, dan itu karena dia bisa mengkreasikan peluang, arah permainannya berubah gitu. Padahal mainnya cuma 5 menit. Ya menurut gue bisa-bisa aja sih kayak gitu. Ya kan kalau ada insiden ball boy yang di Tottenham Hotspur musim 2019-2020 yang ketika dia main di Liga Champions waktu lawan saya lupa. Jadi pokoknya dia main di Liga Champions, si ball boynya itu buru-buru kasih. Ketika dia ada counter attack, dia ngasih bola ke pemain Spurs. Yang ngasih cepet-cepet karena dia tahu si pemain itu mau melakukan counter attack. Itu dikasih, ya udah akhirnya ball boy itu tadi tuh jadi man of the match di banyak media tuh. Man of the match si ball boy tadi. Bahkan Spurs ngasih apresiasi tersendiri kan. Dia diundang ke tempat latihan, diajak makan bareng sama pemain segala macam gitu, di wawancara ketemu Mourinho waktu itu gitu. Gue mau nanya balik, kalau gitu Luis Suarez waktu handsball lawan Ghana bisa jadi man of the match kan? Itu juga bisa dimasukin. Padahal dia kan melanggar, enggak fair gitu lah. Nah itu yang ya akhirnya jadi seru aja gitu, yang soal pemain terbaik tadi kan, yang ya lagi-lagi yang balik yang Rossi bilang tadi soal argumen dan segala macam gitu. Iya, karena kalau misalnya kita ngeliat lebih dalam soal apa yang terjadi di lapangan, emang ceritanya jadi lebih luas gitu skopnya, dan lo bisa melihat sebuah kejadian kecil itu juga menarik gitu loh untuk dijadikan sebuah untuk disorot gitu. Walaupun gue nggak setuju sih kalau misalnya Luis Suarez jadi kayak gitu lah, itu kan pelanggaran. Ya memang akhirnya berpengaruh, tapi bayangin gini, kalau misalnya Luis Suarez itu udah penalti terus kemudian penalti Ghananya masuk gitu kan. Itu ketika dia jadi dapat penalti terus penalti Ghananya nggak masuk, itu kan cuma hoki aja gitu contohnya. Gue lebih tetap setuju yang berpengaruh positif untuk pertandingan sih gitu. Dan lagi-lagi kalau gue narik kesimpulan ya, ini udah mau akhir nih. Ya udah, kalau buat gelar individu gue sih masih ngerasa perlu juga sih, sebagai salah satu bagian sportainment-nya juga. Jadi ya udah buat hiburan aja, buat seru-seruan aja gitu. Karena ya tadi tetap individu tetap ada kontribusi kalau ngomongin teknis gitu, tapi ngomongin dari luarnya ya masih seru kok, masih buat seru-seruan, masih oke gitu. Kalau gimana deh kesimpulannya? Gua daripada pemain terbaik lebih baik pemain terlucu aja. Soalnya agak susah kan. Ini lebih susah lagi nilainya. Kalau pemain terbaik sih ya tetap perlu sih. Tetap perlu ya. Nah, jadinya. Karena tadi kalau argumen, kalau gue sih buat ya udah sportainment aja lah gitu. Cuman ya mesti dikemas lagi ya sportainment kalau kita belajar dari Amerika belum ada apa-apanya Ballon d'Or sih sebenarnya. Iya, benar. Nah, kalau buat gue sih ya benar, penghargaan individu itu tetap perlu. Karena biarpun pemain sepak bola adalah olahraga tim ya, tapi kita tahu seperti di dalam tim manapun gitu, bahkan ketika presentasi kelompok kan ada gitu individu-individu yang paling berpengaruh gitu di kampus-kampus gitu. Nah, ya itu juga terjadi di tim sepak bola menurut gue, dan menurut gue tuh sih yang perlu diubah ya cara penilaiannya aja gitu. Karena balik lagi kayak contoh tadi yang bola jadi man of the match. Itu kan sebuah argumen yang sangat bagus ya, walaupun tidak biasa gitu. Nah, itu sepak bola tuh butuh hal seperti itu untuk membuat penontonnya itu ngerti gitu bahwa yang dilihat ini lebih dari sekadar banter-banteran doang ya, banter-banteran silakan lah gitu, tapi yang banyak hal yang perlu dilihat untuk menilai sebuah peristiwa, sebuah permainan atau seorang pemain mana yang bagus atau enggak, itu banyak hal lah yang perlu dilihat gitu. Makanya kemudian argumen atau cara berpikir atau segala macam itu perlu. Dan nggak tahu itu nyambung apa enggak ya, cuman pas di pekan terakhir Premier League waktu konferensi pers, si Mourinho itu ditanya
musim 2019-2020 udah penutupan, Mourinho ditanya kalau apa menurut lo siapa manajer terbaik Premier League katanya gitu. Dia langsung bilang ya kalau ngomongin argumen umum ya yang juara. Pak udah kasih aja yang juara siapa? Jurgen Klopp, ya udah kasih aja. Tapi kan lo nggak bisa kayak gitu, dia bilang gitu. Lo harus tahu tujuan dia apa gitu, timnya apa gitu. Kalau tujuan timnya adalah untuk lolos Liga Champions, ya klubnya yang dibawa kemudian berhasil lolos Liga Champions, yang menurut dia itu terbaik gitu. Atau bahkan lo melampaui batasnya gitu. Lo ditargetin di Europa League, tiba-tiba lo dapet Champions League. Menurut dia itu udah bagus gitu. Terus kalau dia juga ngomongin lo di papan bawah gitu. Lo dapat target apa? Lo dapat target nggak buat bertahan di Premier League, nggak degradasi. Tapi lo bisa bawa tim ke papan tengah. Kata dia, itu lebih bagus daripada lo yang ya udah emang dari awal lo emang juara dan udah diprediksi bakal juara. Si Mourinho sih bilang gitu. Nah itu gue setuju sih. Itu membuat orang jadi nggak malas untuk berpikir gitu. Bahwa sebenarnya segala kesimpulan itu emang harus dipikir-pikir dulu gitu. Ya udah, kayaknya kayak gitu ya. Ada yang lagi yang mau disampaikan, Dex, Rossi? Gue sih cukup. Cukup ya. Ya udah, terima kasih Rossi udah bergabung di Footballier. Sama Jadi kalau mau menghubungi Rossi atau segala macam, lewat mana nih Ros? Instagram atau Twitter? Twitter aja. Ngomongin bolanya lebih sering di Twitter. Oh iya, ada di @apa berarti? @Rosivinza. @Rosivinza, nanti kita mention juga di Footballier. Dan jangan lupa juga lagi follow Footballier ID di Twitter ataupun di Instagram. Atau bisa juga kalau kalian pengen lihat hal-hal yang lucu-lucu kayak yang Dex bilang tadi. Kalau kalian berasa tertawa, kalian pengen haus terhadap jokes-jokes Dex, lu kemana Dex berarti Dex? Loh, gue di @dexgleniza jarang ngejok sih. Anjir. Sekali aja. Sekali aja. Seperlunya. Jadi di @dexgleniza atau bisa juga di @mildandaru. Ya udah, kayaknya sekian ya, Dex. Ya. Ya udah, terima kasih teman-teman semua sekali lagi sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.